Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak penyelenggara Gemnas 3 Business Plan Competition Universitas Negeri Padang atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa lanjut hingga tahap ini. Yang kedua, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kami. Dan sebelumnya perkenalkan kami dari tim Yukles, yaitu aplikasi layanan pencari guru privat berbasis inovasi teknologi pada era revolusi industri 4.0. Untuk anggotanya sendiri, perkenalkan nama saya Ridza Fadihaya dari Institut Teknologi 10 November. Saya Eva Rizka dari Institut Teknologi 10 November. Saya Anggi Rahmaningsi dari Institut Teknologi 10 November. Baik, untuk langsung ke penjelasannya. Nah, sekarang ini kegiatan memanggil guru les privat sudah menjadi tradisi yang sangat populer. Hal ini dilakukan untuk mereka mengasah dan mempelajari suatu hal lebih baik lagi, baik itu di dalam bidang akademik maupun non-akademik. Nah, tapi sekarang ini kurangnya informasi dan media yang tersedia untuk bisa mendapatkan guru les privat yang pas dan tepat sesuai budget dan kebutuhan menjadi hal yang menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan guru les privat. Begitupun sebaliknya, bagi para guru atau orang yang expert di bidangnya, mereka kesulitan untuk mempromosikan jasanya kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, di sini kami memberikan inovasi yaitu berupa aplikasi Yukles, di mana aplikasi ini diharapkan bisa menjadi solusi aplikasi media pencari guru les yang mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Di mana aplikasi ini juga menghadirkan fleksibilitas waktu dan biaya sehingga nantinya para pengguna jasa les bisa dengan bebas untuk menentukan biaya dan waktu sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu kelebihan dari aplikasi Yukles ini. Yang pertama yaitu tersedia fitur countdown timer, yang mana fitur countdown timer ini membantu user untuk diingatkan bahwa pelaksanaan jadwal les telah mendekati pelaksanaannya. Yang kedua yaitu tarif les terjangkau dan jadwal les yang fleksibel. Para user bisa menentukan harga yang sesuai dengan mereka, dengan rentang harga yang ditawarkan oleh Yukles yaitu Rp80.000 sampai Rp100.000. Dan juga jadwal les yang fleksibel di sini maksudnya adalah user bisa menentukan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu tersedianya layanan dan fitur les privat secara online. Jika tidak memungkinkan untuk melakukan les secara offline, user bisa menentukan untuk melakukan les secara online, dan fitur Yukles ini menyediakan hal tersebut. Selanjutnya yaitu menyediakan les bidang akademik dan non-akademik. Kebanyakan aplikasi yang lain hanya menyediakan les di bidang akademik saja, akan tetapi aplikasi Yukles ini juga menawarkan fitur les non-akademik. Selanjutnya yaitu terdapat pilihan les secara grup atau lebih dari satu orang. Jika pengguna jasa tutor ini menginginkan belajar secara berkelompok dengan temannya, bisa sekali memilih melakukan les dengan di aplikasi Yukles ini dengan secara berkelompok. Selanjutnya yaitu tersedia lampiran CV dan juga video singkat ketika tutor mengajar. Hal ini sangat membantu para user untuk memilih dan mengenal lebih awal user yang akan dipilih untuk mengajar mereka. Selanjutnya yaitu metode penggunaan. Tahap pertama yang harus dilakukan user setelah mengunduh aplikasi Yukles adalah sign in atau mendaftarkan diri mereka dengan cara mengisi beberapa hal penting seperti nama, nomor telepon, dan alamat kota tempat tinggal mereka. Setelah itu, user akan diarahkan menuju homepage atau beranda. Pada tahap ini, mereka dapat memilih materi atau bidang keahlian yang ingin mereka pelajari. Setelah itu, mereka akan bisa memilih tutor yang sesuai dengan kriteria mereka seperti kesesuaian jadwal, harga, jarak tempat tinggal dengan tutor, ataupun rating dari tutor tersebut.
Langkah selanjutnya adalah memilih melakukan pembelajaran secara individu ataupun berkelompok, serta memilih metode pembelajaran yang akan dilakukan, offline ataupun online. Setelah itu, user melakukan pembayaran. Setelah pembayaran selesai, selanjutnya user akan mendapatkan tautan untuk pembelajaran online di fitur online dan dari UClass ini. Bagi user yang melakukan pembelajaran secara offline, mereka akan menentukan kesepakatan lokasi pengadaan pembelajaran dengan tutor. Setelah itu, melakukan pembelajaran sesuai jadwal, dan tahap terakhir adalah user dapat memberikan rating bagi tutor yang telah mengajar mereka. Nah, kemudian untuk segmentasi pasar dari aplikasi ULES ini, kami menggolongkan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu dari pihak tutor, yaitu penyedia jasa les, dan kemudian yang kedua yaitu pengguna jasa tutor, yaitu murid. Untuk tutornya sendiri, kami menggunakan sampel yaitu jumlah guru honorer atau guru tidak tetap di berbagai kota besar, yaitu Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Setelah kami hitung, jumlahnya dari guru honorer tersebut ialah 48.835 orang. Dan selanjutnya untuk target pasarnya, kita mengambil target yaitu sebesar 25% dari jumlah pasar tersebut, yaitu sebesar 12.209. Nah, kenapa kami mengambil 25%? Karena kita mengasumsikan yang sisanya yaitu 75% untuk kompetitor kita yang berada sama di pasar ini. Kemudian untuk pengguna jasa tutor sendiri, nah kami mengambil sampel yaitu mereka para siswa SD sampai dengan SMA di berbagai kota besar, yaitu Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Nah, berdasarkan perhitungan kami, jumlah total dari siswa tersebut ialah 3.288.416 juta orang. Nah, kemudian target pasarnya sendiri sama seperti tutor, yaitu kami mengambil target pasar sebesar 25% dari jumlahnya, yaitu 822.104.000. Nah, perlu diingat lagi, kami menggunakan sampel ini yaitu sebagai acuan kemungkinan terbesar yang dapat mempresentasikan ketersediaan pasar dan juga konsumen kami. Nah, selanjutnya yaitu analisis keuangan. Nah, untuk berjalannya ULES ini, kami membuat target pendapatan, yaitu di mana target kami yaitu ada tutor yang bergabung, kemudian siswa yang melakukan transaksi, kemudian harga, kemudian keuntungan yang kami ambil dari harga yang telah ditetapkan. Nah, di tahun pertama, di bulan pertama, yaitu kita menargetkan ada 40 tutor yang bergabung di ULES ini, yaitu 40 tutor dengan asumsi ada 2 siswa yang melakukan transaksi atau memesan ke masing-masing tutor yang telah bergabung. Nah, transaksi ini diasumsikan dengan harga 80.000. Nah, dengan transaksi ini kami mengambil keuntungan sebesar 15% dari 80.000 itu. Nah, untuk di tahun pertama, di bulan selanjutnya, yaitu bulan kedua dan seterusnya, itu kami menargetkan ada peningkatan tutor yang bergabung sebesar 125%. Nah, untuk di tahun selanjutnya, yaitu tahun kedua, itu kami menargetkan ada 100 peningkatan tutor yang bergabung itu sebesar 115% dari tahun sebelumnya, dengan asumsi ada 3 siswa yang melakukan transaksi atau pemesanan kepada masing-masing tutor yang bergabung di ULES dengan harga 80.000 dan kami juga mengambil keuntungan sebesar 15%. Kemudian di tahun ketiga, kita menargetkan ada peningkatan tutor yang bergabung sebesar 115%. Kemudian dengan asumsi ada 4 siswa yang melakukan pemesanan kepada masing-masing tutor dengan harga sebesar 90.000 dan kami mengambil keuntungan sebesar 15%. Di tahun keempat kita memberikan target yaitu ada peningkatan sebesar 105% dari tutor yang bergabung. Kemudian siswa yang melakukan transaksi atau pemesanan jasa tutor di kami yaitu sebesar ada 6 siswa dengan asumsi harga 90.000 dan kami mengambil keuntungan juga 15%.
Kemudian di tahun kelima kita memberikan target, yaitu ada peningkatan tutor yang bergabung sebesar 105% dengan asumsi ada 8 siswa yang melakukan pemesanan dengan harga 100.000 dan kami mengambil keuntungan sebesar 15%. Kemudian jika target ini dapat dicapai, kita akan mendapatkan laba di tahun pertama sebesar 4 juta, tahun kedua sebesar 150 juta, tahun ketiga ada sebesar 2M, tahun keempat kita bisa mendapatkan laba sebesar 12M, kemudian di tahun kelima kita bisa mendapatkan laba sebesar 34M. Nah, dengan target ini kita juga bisa mendapatkan arus kas di tahun pertama sebesar 1 juta, di tahun kedua sebesar 104 juta, di tahun ketiga sebesar 2M, tahun keempat kita bisa mendapatkan 13M, di tahun kelima kita bisa mendapatkan 45M. Nah, ketika target ini bisa dicapai, kita akan mendapatkan BEP pada tahun 2022 pada bulan Mei. Nah, itu pada transaksi ke 15.054. Kemudian ROI yang kita dapatkan selama 5 tahun itu bisa minimal sebesar 4,5%. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah diberikan, pada intinya aplikasi Jules ini merupakan aplikasi yang diharapkan bisa membantu para siswa atau masyarakat untuk mencari guru les privat, baik itu dalam bidang akademik ataupun non-akademik yang sesuai dengan budgetnya. Kemudian, aplikasi ini juga diharapkan bisa membantu mereka, para guru atau tutor, ataupun masyarakat yang ahli di bidangnya untuk mendaftar sebagai guru les privat. Nah, dengan adanya fitur-fitur terbaik yang disediakan, diharapkan mampu mengoptimalkan proses bisnis dari aplikasi Jules ini. Kami pun percaya bahwa dengan adanya aplikasi Jules ini bisa membantu perekonomian negeri ini, yaitu dengan cara mengajak mereka, para masyarakat yang ahli di bidangnya, ataupun bahkan mengajak mereka, para guru honorer atau guru tidak tetap, untuk mendaftar di aplikasi Jules ini. Dan di aplikasi Jules ini juga diharapkan bisa membantu para siswa atau pengguna dalam mencapai tujuan pendidikan dan keahlian yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, skill beres, belajar yes, bersama Jules. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dengan sangat dimaafkan, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.